Gimana teman-teman sama episode tadi yang baru aja bersambung? Boleh komentarnya? Komen di bawah aja, sebanyak-banyaknya. Oke, tentu aja Mimin akan melanjutkan apa yang terjadi di episode tadi. Nah, Kenzo teman-teman gak perlu khawatir, karena nanti Kenzo bakal dibawa ke rumah sakit dan Mutiara bakal temui Kenzo. Bahkan pada akhirnya Mutiara sama Kenzo pelukan dan nanti bakal dilihat sama Marvel. Teman-teman bisa nonton adegannya di episode besok, tunggu aja. Nanti bakal ada adegan Kenzo dipeluk Mutiara di rumah sakit dan dilihat sama Marvel. Tapi bagusnya Marvel ini mengikhlaskan Mutiara untuk Kenzo. Seperti yang Mimin katakan, nanti setelah Marvel ini menyelamatkan Kayla dan Marvel akan semakin dekat. Kurang lebih seperti itu. Tapi fokus kita nggak akan ke sana. Kita akan bahas apa yang terjadi selanjutnya kepada Aurel. Oke teman-teman. Kenzo setelah akhirnya nelfon Aurel dan memperingatkan Aurel untuk Aurel ini tuh ngabarin sesampainya nanti di rumahnya Tante Cynthia. Ternyata kan Aurel nggak ngasih kabar-kabar. Bahkan Aurel pun juga sebetulnya tuh udah minta berhentikan sama supir. Tapi sayang supir nggak berhenti. Nah, Aurel ketakutan dan gak lama bersambung kan. Nah, lanjutannya Aurel itu terus ngikutin dulu nih, supir ini mau ngebawa Aurel tuh kemana. Karena ya tentu saja Aurel, kayaknya mungkin supirnya lagi konsen kali nyetirnya. Masih kayak begitu tuh teman-teman. Masih ngerasa di awang-awang, ngerasa kayaknya nggak mungkin nyulik-nyulik lah kayaknya. Tapi ternyata bener aja, feelingnya kuat banget nih si Aurel. Dibawa ke suatu tempat yang pada akhirnya benar-benar gelap gulita dan Aurel pun juga dibikin pingsan seketika. Dan pada akhirnya Aurel benar-benar nggak tahu ada di mana, bahkan Aurel pun nggak tahu sedang apa, oleh siapa, dan dibawa sama siapa tuh benar-benar sama sekali nggak tahu teman-teman. Wah, ini bakal menjadi epic journey banget lah. Nah tentu aja di sini Kenzo kan panik teman-teman karena nggak ada kabar sama sekali dari Aurel. Dan yang mana ini akan sangat berbahaya. Tapi Kenzo tahu kalau Kenzo panik, Kenzo nggak akan bisa dapetin petunjuk apa-apa. Jadi apa yang Kenzo lakuin? Kenzo putusin untuk ke rumah sakit aja dan ngabarin Mutiara nggak bisa untuk ke pecel lele bareng. Karena ada satu insiden, Mutiara pun juga ngemaklumin dan pada akhirnya memeluk Kenzo. Dan nanti barulah akhirnya ketika Mutiara peluk Kenzo ketahuan sama Marvel. Kurang lebih seperti itu. Dan ini yang akhirnya bikin kayak situasi pun bener-bener seru banget. Nah singkat cerita, yaudah Aurel pun juga akhirnya dibawa ke suatu tempat yang mana ini bener-bener sangat gelap, nggak tahu di mana. Bahkan mulut pun tak bisa bicara. Nah di sini Glenn tuh bener-bener nunjukin jati dirinya teman-teman. Jadi Glenn ini tuh memang ternyata apa yang kita khawatirkan tuh cukup keliru. Ternyata Glenn jauh lebih gila dari itu. Jadi bener-bener ingin bikin Aurel tuh setidak nyaman mungkin. Sehingga pada akhirnya Aurel tuh seperti senyesal-nyesalnya teman-teman. Bahkan Kenzo pun juga begitu. Dan si Gun pun juga terus mengirimkan pesan-pesan ancaman kepada Kenzo dan mengatakan kalau adiknya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan Glenn pun emang bener ngelakuin semua itu teman-teman. Dan Glenn pun juga nggak yang menyembunyikan kayak harus begini, harus begitu, enggak. Benar-benar terbuka dan mengakui kalau Aurel adalah target pertama dari Glenn ini. Yang mana tentu aja ini kan bikin Aurel takut ya, nangis dan lain sebagainya macamnya. Karena ngerasa kenapa harus aku yang dilibatkan kalau emang ada masalah sama Kenzo gitu. Akhirnya apa? Aurel cuma bisa teriak-teriak Kenzo, Kak Kenzo, Kak Kenzo. Nah ini nih karma nih. Coba aja ya teman-teman ya, coba aja gitu loh. Coba aja Aurel ini tuh baik sama Mutiara, care sama Mutiara. Gak ada yang kayak begini-begini. Lihat ya sekarang, Aurel, Sandra aja nggak bisa nyelamatin Aurel dari Glenn teman-teman, nggak bisa gitu loh. Dan nanti ujung-ujungnya, tahu nggak siapa yang nyelamatin Aurel? Ya Mutiara sama Kenzo, gitu loh. Kalau nanti sampai ditolong dan pada akhirnya Aurel nggak berterima kasih, wah ini sih bener-bener kebangetan banget, bener-bener kurang ajar banget. Oke kita lanjut lagi.
Setelah pada akhirnya Kenzo pun juga datang, terus juga ke rumah sakit teman-teman. Kenzo pun juga diliputi rasa kayak takut dan lain sebagainya macamnya. Gimana nasib adiknya yang benar-benar sama sekali nggak ada kabar. Nah, nggak ada kabarnya dari Aurel ini tuh langsung nyebar keesokan harinya teman-teman. Jadi udah pindah hari ya. Terus Aditya marah, Rianti panik. Bahkan ada momen di mana Aditya ini nyamperin si Bu Cynthia. Bahkan Bu Cynthia sampai menyiram Aditya dengan kopi atau teh gitu. Karena saking ributnya mereka nih teman-teman. Karena Aurel yang gak pulang-pulang. Nah ini akhirnya bener-bener bikin semua orang tuh kayak panik. Bikin semua orang tuh kayak gak tahu mesti ngapain. Bahkan bikin semua orang bener-bener gak tahu harus berbuat apa. Dan ini tuh kayak cuman oh ya udah gitu loh. Cuman bisa ya udah aja karena memang nggak ada lagi yang bisa dilakukan untuk saat ini teman-teman, karena memang ya Aurel tuh memang nggak akan pernah bisa bener-bener dilepasin. Aurel tuh akan bener-bener ada di situ. Aurel akan bener-bener ibaratnya kayak apa ya, ya udah gitu teman-teman. Aurel tuh bener-bener di ujung tanduk banget sekarang gitu loh. Jadi ya Aurel cuma bisa nangis teman-teman, dan pada akhirnya dibikin pingsan lagi, dibikin gak nyaman lagi. Pokoknya ya Aurel bener-bener kena karma lah. Walaupun kejahatannya kepada Mutiara, tapi karmanya dibalas sama Glenn. Ya mau gimana ya, dibilang gak senang tapi kita cukup senang. Bukan kenapa, karena ya memang Aurel tuh juga dari semua kejadian itu harus bisa belajar. Karena nanti yang nyelamatin Aurel itu Mutiara sama Kenzo. Jadi Aurel jangan pernah aneh-aneh. Aurel jangan pernah berpikir yang gimana-gimana. Aurel jangan pernah berpikir yang kayak harus benci lagi sama Mutiara tuh udah nggak bisa, karena Mutiara akan menjadi penolong bagi Aurel. Jadi buat Aurel ya bersiap-siap saja gitu loh. Harus bisa merubah sikap semuanya. Makanya ini bakalan seru banget. Nah selanjutnya Glenn pada akhirnya pun juga terus mengirimkan pesan dan meminta kepada Aurel untuk ngomong kata-kata terakhir untuk Kenzo. Bayangin teman-teman, Glenn ini luar biasa jahat betul gitu loh ya. Benar-benar mencekam banget, semua orang panik dan gak tahu kalau Glenn ini adalah pelakunya. Nah ini tadi ya yang udah Min sampaikan dari minggu kemarin. Glenn itu memang orangnya kamuflase banget. Jadi mau gimana pun juga semua orang tuh gak akan curiga. Bahkan Bu Cynthia aja gak curiga sama Glenn teman-teman. Karena buat Bu Cynthia Glenn ini adalah anak yang baik. Tapi ya memang disitulah letak kepintaran dari Glenn itu sendiri gitu loh. Makanya ya buat Aurel ya mungkin bisa aja selamat, tapi ya bakal sedikit diganggu-ganggu kecil dulu lah sama Glenn. Ya itu wajar teman-teman, karena ya mau gimana ya, sekarang alur ceritanya pun juga seperti itu. Jadi kita nikmati saja. Dan mudah-mudahan Kenzo pun juga harus bisa legowo kalau suatu saat nanti apa yang Kenzo takutin ini bisa terjadi kepada Aurel gitu loh. Ya karena kan tentu aja Glenn ini tuh sengaja bawa Aurel supaya Kenzo ngerasain bagaimana kehilangan ditinggal seorang adik. Ya jadi mau gak mau Aurel adalah firstnya gitu loh. Baru nanti target berikutnya adalah Kenzo, dan target berikutnya lagi itu adalah Marvel. Tapi tenang, Kenzo bakal baik-baik saja. Kalau Aurel kita tunggu di episode besok. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.